Bapak dan Ibu yang masih punya kendala atau masih ada yang dipusingkan, masih ada yang kurang jelas dari sesi pertama kemarin, boleh monggo kita bisa diskusi sebentar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak dan Ibu. Oke, ada yang hujan, sama di sini juga gerimis. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Kira-kira apakah ada yang judulnya belum bisa menentukan eye-catching-nya itu di mana gitu? Bagaimana membuat sebuah judul yang eye-catching, apa masih bingung, Bapak dan Ibu? Oke, tidak apa-apa, Ibu Merona, nggih, tidak masalah. Boleh. Jangan lupa Bapak dan Ibu selain mendapatkan video materi di website kami, Bapak dan Ibu setiap sesi akan kami record dan nanti recordnya akan kami bagikan di H+2 atau keesokan harinya kan begitu. Nanti akan tetap kami bagikan recordnya. Nggak ada masalah. Mau pasif, aktif, silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Ada Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum kita mulai? Tidak ada? Oke, kalau begitu ini sedikit informasi Bapak dan Ibu semuanya. Kemarin di website kami sedang maintenance gitu guys, sedang down. Jadi mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu semuanya yang kurang nyaman begitu guys, belum bisa mengakses. Tapi untuk malam hari ini tadi sudah saya cek kembali untuk websitenya. Alhamdulillah sudah bisa digunakan. Bapak dan Ibu masuk saja ke rumahskopus.com seperti biasa. Di website kami ini langsung login saja menggunakan akun yang sudah Bapak dan Ibu terima saat pendaftaran kemarin, email dan passwordnya, lalu masuk saja gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa langsung melihat, me, apa enggak, mengakses semua materi dan itu langsung dari Pak Jo-nya langsung di bagian sini ada course, silakan diklik saja. Bapak dan Ibu bisa langsung melihat ini video-video materi dari pertemuan kita sesi pertama sampai sesi terakhir nanti begitu. Jadi harapan kami setiap sesi itu Bapak dan Ibu sudah punya gambaran. Nantinya pas webinar Bapak Ibu bisa tanyakan apa yang kurang jelas, apa yang mungkin masih belum dimengerti dan seterusnya. Begitu nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa lihat satu-satu saat longgarnya, yang penting diputar saja videonya. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bapak dan Ibu mungkin kalau sudah selesai webinar ini tetap bisa diakses, silahkan. Setelah ini pun mau diakses mungkin bulan depan, 3 bulan yang akan datang, silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Begitu nggih untuk websitenya. Apakah masih ada yang belum bisa terbuka Bapak dan Ibu? Belum bisa melihat uh, website kami atau masih ada yang belum bisa login? Masih Pak, punya saya itu masih digembok Haris Riyadi. Oh, masih Bapak? Bapak nggih? Masih, ya. Ya. Sudah kontak ke admin kami Bapak? Admin pendaftaran tadi? Udah Sudah. berkali-kali. Oke, baik. Nanti akan kami follow up Bapak untuk atas nama Ya, Bapak Haris Triadi nggih? Baik, ya Haris Riyadi. Di baik. di di rumah Skopusnya sudah bisa, cuma Nggih. Loginnya mau itu Pak? melihat kok course kontennya itu tak bisa. Nggih. Sudah login tapi nggih? Sudah bisa login nggih Pak? Seperti ini? Loginnya bisa. Baik. Baik Bapak, nanti akan kami follow up begitu. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu yang terkendala terkait dengan materi di website Rumah Fokus? Nah, kayak punya saya itu di course kontennya itu masih digembok, Mas. Oh, belum bisa diklik seperti ini Pak ya? Belum bisa. Oke, baik, baik, baik. Baik Bapak, kami follow up Bapak Haris Triadi nggih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih kendala terkait dengan uh, materi di website kami. Saya juga, Mas. Oh, Ibu juga? Ibu Ya, Nafrita? iya, tampilannya bukan kayak seperti Mas punya, itu hanya forum diskusi aja yang muncul. Oh, I see. Rumahskopus.com nggih, tapi Ibu nggih, Ya, websitenya nggih, sama nggih. tapi hanya diskusi aja di situ. Baik, 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 baik. Baik, Bu. Nanti masuknya ke sini kalau Bapak Ibu sudah bisa mengakses langsung saja ke kurs. Baik, Ibu. Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nanti langsung kami follow up. Saya Mas Oke. belum bisa.
Ibu juga bisa. Oke, Ya. mohon maaf kali atas ketidaknyamanan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, siap. Nanti kami langsung list saja yang tidak bisa, nggih. Dan akan kami follow up langsung. Tuh. Tapi nggak perlu khawatir, Bapak dan Ibu. Nanti setiap sesi akan kami record dan kami kirimkan untuk link recordnya. Itu bahkan bisa jadi lebih lengkap daripada video-video materi ini. Begitu, nggih. Jadi lebih pendalaman lagi. Begitu. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, satu hal lagi untuk malam hari ini, kemarin Bapak dan Ibu yang sudah membuat judul yang menarik, eye-catching, dan sekiranya orang lain itu lewat menengok kan begitu, kami harapkan kemarin sudah membuat beberapa keyword kan begitu. Ada kata kunci gitu. Nah, kata kunci itu yang akan kita gunakan untuk malam hari ini Bapak dan Ibu semuanya. Nanti ada cara yang paling kami rekomendasikan dan ada alternatifnya. Begitu. Ada dua cara. Yang cara paling mudah, simple, cepat dan ada alternatifnya. Begitu nggih. Yang utama pasti sama seperti di webinar kita Kamis malam begitu, saya sangat menyarankan kepada Ibu untuk menggunakan yang namanya scopus.com, Bang, begitu. Tapi silahkan pakai yang lisensi. Ini tampilan scopus.com yang tidak berlisensi, begitu nggih. Jadi kalau bisa punya yang lisensi karena ini yang paling cepat. Nanti akan kami bantu untuk prakteknya Bapak dan Ibu semuanya. Gitu nggih. Ini tampilannya hanya seperti ini saja. Cek akses, author, dan sources saja dan bertuliskan Scopus preview di atas. Itu tandanya belum berlisensi. Itu guys, nanti kalau Bapak Ibu punya kolega atau ingin membeli, silahkan bisa langsung cari untuk akun Scopus lisensinya. Tapi nggak perlu khawatir, rumah Scopus berdiri bukan karena punya lisensi, jadi nanti akan kami bagikan juga alternatif lain. Jadi nggak punya alasan lagi, Bapak dan Ibu susah untuk mendapatkan referensi. Banyak peserta yang mengeluh, mas saya papernya nggak jadi karena susah dapat referensi. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi sekarang serba mudah, jangan sampai kita malah lupa bahwa teknologi itu semakin maju, semakin memudahkan kita, bukan malah mempersulit kita. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga akan perkenalkan untuk uh, apa nggih pemateri kita pada malam hari ini yang kemarin sempat tidak bisa hadir atau berhalangan hadir karena sedang acara. Ada Mas Wiam di sini Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan sesi sampai ke sesi ke-8, saya akan ditemani oleh Mas Wiam, begitu nggih. Ini dia Mas Wiam Bapak dan Ibu semuanya. Ini. Jadi nanti kami berdua yang akan menemani Bapak dan Ibu selama 8 sesi ke depan sekaligus pendampingan. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau masih bertanya ini siapa? Nah ini dia. Ini tokoh utama kita malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti silahkan diperhatikan. Mau aktif pasif silahkan nggak ada masalah. Untuk sesi tanya jawab kita bisa di akhir saja nggih. Biar video recordnya tidak terpotong. Jadi silahkan nanti Mas Wiam sampaikan semua keterampilan kita Mas, semua ilmu gitu yang kami ingin bagikan ke Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang disembunyikan. Dan nanti kalau masih kurang jelas atau ada yang perlu diulang, silahkan di sesi terakhir ya, sebelum mungkin setengah 9 ataupun jam 9 lebih nggak masalah gitu. Begitu Mas Wiam, sudah siap untuk malam hari ini? Baik Mas Novan, bisa kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu semuanya tanpa menunggu terlalu larut malam, takutnya mengganggu waktu tidur Bapak dan Ibu, kita bisa mulai nggih. Saya langsung serahkan untuk panggung malam hari ini ke Mas Wiam. Bapak Ibu bisa langsung perhatikan saja. Record akan saya kirim besok siang ataupun sore. Begitu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Mas Wiam. Baik, terima kasih Mas Novan. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Wiam Ahyasadi, begitu ya Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah disampaikan Mas Novan tadi, mohon maaf untuk pertemuan pertama kemarin saya belum bisa menghadiri Zoom pada malam hari yang lalu. Tapi tenang saja, untuk 8 sesi ke depan nanti akan saya temani bersama Mas Novan tentunya. Dan untuk materi malam hari ini Bapak Ibu, tentunya kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dengan sesi pertama, yaitu tentang pencarian referensi.
Nah, pencarian referensi-referensi terbaik di sini yang sering dikatakan Pak Jo, kita harus mencari referensi-referensi terbaik untuk paper-paper kita nantinya. Dan karena tujuan kita itu adalah di Scopus, Bapak Ibu, tentunya cara pertama yang paling kami sarankan, yang paling kami prioritaskan untuk Bapak Ibu bisa akses itu adalah scopus.com. Namun untuk pencarian referensi ini, scopus.com yang Bapak Ibu gunakan harus scopus.com yang berlisensi. Ya, sebelumnya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Dan Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Di sini, kalau yang dicontohkan oleh Mas Novan tadi, Bapak Ibu, itu adalah tampilan scopus.com yang belum berlisensi, yang masih free begitu, nggih. Tidak ada kolom untuk pencarian dokumen. Nah, kalau yang di tempat saya ini, yang saya share screen kan sekarang ini adalah akun Scopus yang sudah berlisensi. Ditandai di sini ada fitur search dan ada search dokumen, author, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan kita gunakan dalam pencarian referensi adalah search di bagian dokumen ini, Bapak Ibu. Kita bisa gunakan search dokumen ini untuk mencari referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus. Namun, sebelum nantinya Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang berlisensi atau mengakses Scopus ini, kami sarankan Bapak Ibu untuk mengakses Scopus ini menggunakan Google Chrome. Karena ada sebuah ekstensi yang harus Bapak Ibu tambahkan, harus Bapak Ibu install dalam Google Chrome-nya untuk mempermudah mendownload dokumen-dokumen yang ada di Scopus. Ekstensi tersebut namanya adalah Scopus Document Download Manager. Nah, nanti sebelum Bapak Ibu menggunakan scopus.com, misalkan nanti Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi, sebelum mendownload dokumen, silahkan Bapak Ibu search dulu di Google, search untuk Scopus Document Download Manager seperti ini. Scopus Document Download Manager di Google Chrome, kemudian nanti dipilih di bagian Chrome Web Store, Bapak Ibu. Scopus Document Download Manager yang dari Chrome Web Store. Nanti silahkan diklik terlebih dahulu, silahkan dibuka, dan di sini ada icon untuk menambahkan ke Chrome. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik tambahkan ke Chrome saja atau add to Chrome. Tanpa menunggu berputarnya selesai, kita add extension. Oke, kemudian nanti akan muncul Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Dan di sini sudah berganti tulisannya hapus dari Chrome. Berarti untuk ekstensi yang pertama ini sudah kita install, sudah kita pasangkan di Google Chrome. Dan jika sudah memasangkan ekstensi di Google Chrome, nanti silakan Bapak Ibu bisa masuk ke Scopusnya kembali, kemudian silahkan di-reload terlebih dahulu karena kita baru memasangkan ekstensi yang baru. Lalu di sini Bapak Ibu, kita akan mulai pencarian referensi. Nah, sedikit mengulas untuk materi pertama di sesi yang pertama kemarin, itu kita sudah menentukan judul dan juga keyword nih Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah dituntun untuk mencari judul, bagaimana judul yang menarik, yang baik, yang akan digunakan ke depannya. Tentunya selain judul yang Bapak Ibu sudah tentukan, Bapak Ibu nanti bisa menentukan keyword di sini Bapak Ibu. Nah, keyword di sini akan membantu kita mencari referensi-referensi terbaik, referensi-referensi yang bisa kita gunakan untuk paper kita nantinya. Nah, di sini sebagai contoh, kemarin mungkin untuk contoh judul yang kita gunakan di sini adalah Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Nah, kemudian kita buat keyword-keyword terkait berdasarkan judul yang sudah kita tetapkan. Di sini kita sudah memiliki contoh 1, 2, 3, 4 keyword Bapak Ibu. Dan nantinya untuk keyword yang akan kita gunakan dalam pencarian referensi ini perlu dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menuliskan keywordnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu baru menentukan keyword dalam bahasa Indonesia, silahkan dibuat menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu. Bisa manfaatkan translator yang ada di Microsoft Word ataupun memanfaatkan Google Translate. Sama saja Bapak Ibu. Silahkan ditranslate terlebih dahulu menjadi bahasa Inggris dan lalu baru kita siap gunakan untuk pencarian referensi. Nah, mungkin sebagai contoh di sini kita gunakan keyword yang pertama yang ada di sini adalah digital marketing.
silahkan di copy terlebih dahulu. Nanti keywordnya untuk menghindari kesalahan penulisan, nanti jika sudah ditranslate keywordnya, silahkan di copy pastekan saja ya Bapak Ibu. Untuk pencarian referensi ini silahkan di copy paste. Kemudian masuk ke scopus.com ke bagian search dokumen gitu ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Oh, apakah terlalu cepat begitu nggih? Nanti silahkan bisa diinterupsi saja Bapak Ibu jika saya terlalu cepat. Oke, mungkin sedikit saya ulang dari awal. Jadi untuk pencarian referensi, pencarian referensi yang terbaik di sini yang kami sarankan yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com terlebih dahulu. Tentunya untuk scopus.com ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Akun Scopus yang berlisensi ditandai dengan search yang ada search dokumennya. Tampilannya lengkap, pencariannya lengkap. Lalu, sebelum nanti Bapak Ibu menggunakan akun Scopus ini atau scopus.com ini untuk mendownload dokumen, mendownload referensi-referensi yang Bapak Ibu temukan, silahkan Bapak Ibu pasang dulu yang ekstensi di Google Chrome yang bernama Scopus Dokumen Download Manager. Nah, contohnya nanti Bapak Ibu bisa search saja di Google. Di pencarian Google silahkan nanti Bapak Ibu bisa masukkan yang namanya Scopus Dokumen Download Manager seperti ini. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu mencari yang bernama Scopus Dokumen Download Manager di Google Chrome, nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih yang berasal dari Chrome Web Store. Scopus Dokumen Download Manager dari Chrome Web Store. Nah, jika sudah, nanti tinggal Bapak Ibu kunjungi saja terlebih dahulu dengan cara diklik. Ya, saya hapus terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada yang bertuliskan tambahkan ke Chrome di sebelah kanan sini Bapak Ibu. Tambahkan ke Chrome. Untuk pemasangannya cukup mudah Bapak Ibu, tinggal klik saja. Tambahkan ke Chrome, kemudian tanpa menunggu berputarnya selesai, kita bisa langsung klik add extension-nya. Oke, di sini Scopus Document Download Manager sudah terpasang di Google Chrome. Kemudian sudah bertuliskan hapus dari Chrome seperti ini, berarti sudah terpasang, tidak perlu diklik lagi, nanti malah terhapus, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jika sudah selesai seperti ini, kita bisa tutup jendela ini, bisa kita tutup tab Scopus Document Download Manager ini. Lalu kita kembali ke Scopus, jangan lupa karena kita baru mendownload atau memasang ekstensi baru, silahkan nanti di-reload terlebih dahulu. Kita refresh atau reload halaman scopus.com ini. Kemudian, setelah kita reload, untuk pencarian referensi, pencarian dokumen Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan keyword-keyword yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Contohnya, yang kita gunakan kemarin adalah berjudul Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Oke, dari judul yang sudah kita tetapkan kemarin, kita sudah menentukan beberapa keyword yang akan kita gunakan untuk pencarian referensi. Namun, tentunya untuk pencarian referensi, Bapak Ibu harus membuat keywordnya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Kalau misalkan, Mas, bagaimana untuk translate-nya? Bapak Ibu bisa manfaatkan translator yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalkan di sini saya kopikan saja untuk digital marketing, keyword yang saya gunakan di sini. Nah, misalkan jika Bapak Ibu ingin mentranslate, entah itu dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya,
Nanti silakan Bapak Ibu bisa gunakan Microsoft Word-nya saja, kemudian blok saja teksnya, blok saja tulisannya. Setelah diblok, nanti Bapak Ibu bisa gunakan klik kanan, kemudian pilih translate di bawah sini Bapak Ibu, translate. Nantinya di jendela Microsoft Word di sebelah kanan itu akan ada jendela translator. Dan ini Bapak Ibu bisa ubah-ubah mau dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, dan jika sudah, jika misalkan ingin langsung digantikan oleh hasil translator ini, Bapak Ibu bisa langsung klik insert di sini Bapak Ibu. Di bawahnya ada bertuliskan insert, langsung insert saja. Oke. Jadi yang awalnya digital marketing menjadi pemasaran digital, kinerja pemasaran, saluran pemasaran, dan KM. Kalau misalkan ingin ditranslate bahasa Inggris, tinggal diblok lagi, translate lagi, kita ubah dari Indonesia ke Inggris, insert. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Penggunaannya cukup mudah, tidak perlu Bapak Ibu copy paste, pindah translator, kembali lagi ke Microsoft Word. Bapak Ibu bisa manfaatkan translator bawaan yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu masing-masing. Oke, nah dari sini Bapak Ibu, ketika keyword yang Bapak Ibu sudah tetapkan tersebut sudah dalam bahasa Inggris, silahkan dikopikan saja. Untuk keywordnya silahkan dikopikan saja untuk menghindari kesalahan penulisan dalam pencariannya. Sudah di copy, kemudian masuk ke scopus.com-nya, ke search dokumen. Oke, nah di bagian search dokumen ini, yang search within ini tidak perlu kita kotak-atik Bapak Ibu, tetap biarkan saja di artikel, title, ataupun keyword. Lalu Bapak Ibu silahkan masukkan keyword yang sudah Bapak Ibu copy tersebut ke dalam bagian atau ke dalam kotak search dokumen di sini. Tinggal dipastekan, tempelkan saja. Nah, namun dari sini jangan langsung Bapak Ibu enter. Karena keyword yang kita gunakan di sini ini terdiri dari dua kata, digital marketing. Nah, untuk keyword-keyword yang terdiri dari dua kata seperti ini, nantinya Bapak Ibu silahkan gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. Fungsinya untuk menjaga digital marketing ini menjadi satu kesatuan. Dalam pencariannya nanti bukan digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, tapi menjadi satu kesatuan yaitu digital marketing. Seperti halnya meja makan. Bukan mejanya sendiri, makannya sendiri, tapi satu kesatuan yaitu meja makan. Seperti ini Bapak Ibu. Jika terdiri dari lebih satu kata, silahkan gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. Kalau hanya satu kata, tidak perlu. Misalkan hanya digital saja, tidak perlu tanda kutip dua. Tapi kalau lebih dari satu kata, silahkan gunakan tanda kutip Nggak dua. laler mah. Oke. Oke. Kemudian, setelah Bapak Ibu sudah pastekan, sudah masukkan ke search dokumen, tinggal kita klik search saja. Atau di enter boleh. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, dari keyword yang kita masukkan, yang kita contohkan di sini, ditemukan sebanyak 6.939 dokumen. Dari 6.900 sekian dokumen ini yang ada di Scopus, tentunya kita harus masih pilih lagi dokumen-dokumen mana saja yang bisa kita gunakan sebagai referensi-referensi terbaik. Nah, untuk memilihnya bagaimana? Untuk memilihnya, kita nanti filter terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita bisa gunakan filter yang ada di bagian kiri di sini. Oke, nah di sini ada pilihan filter, Bapak Ibu. Dan filter di sini yang pertama yang harus kita filter adalah dari tahunnya. Urut dari atas kita bisa filter dari tahunnya. Tahun yang bisa kita gunakan untuk pencarian referensi-referensi terbaik itu adalah 5 tahun terakhir. Maka dari itu di bagian filter silahkan nanti Bapak Ibu mungkin bisa pilih individual saja agar kita lebih nyaman melihat berapa tahun atau di tahun berapa Bapak Ibu. Pilih range tahunnya. Dan jika misalkan seperti ini, kita masih di tahun 2025, tetapi referensi di sini ada yang tahun 2026. Bapak Ibu silahkan pilih dari tahun 2025 saja. Karena kemungkinan mungkin sebagian besar di tahun 2026 ini masih artikel in press, belum yang final publiknya.
Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita pilih dari tahun 2025, kalau 5 tahun terakhir berarti tahun 2021. Oke, berarti 2024, 2023, 2022. Kita bisa tambahkan lagi soal kita pilih tahun 2021. Oke, di sini. Dan jika sudah, tinggal kita limit tuh. Dari tahunnya kita pilih 5 tahun terakhir, kemudian kita limit tuh. Oke, lalu jika kita sudah memfilter tahun, Bapak Ibu, setelah kita filter tahunnya, kita bisa scroll lagi ke bawah. Kita akan filter yang lainnya. Nah, di bawah tahun ada author name, subject area. Ini kita bisa lewati saja. Kita tidak perlu filter di bagian situ. Langsung kita masuk ke bagian dokumen type. Di bagian dokumen type atau tipe dokumennya, silahkan nanti Bapak Ibu pilih artikel. Dan jika ada review, ada pilihan di sini ada review seperti ini, juga bisa digunakan. Jadi kita bisa pilih referensi-referensi terbaik yang bersumber dari artikel dan juga review. Lalu, jika sudah dokumen tab-nya dipilih, scroll ke bawah lagi. Untuk source title tidak perlu kita filter, Bapak Ibu, kita lewati saja. Dan untuk publication stage, tentunya kita sudah harus memilih yang sudah final atau yang sudah publish, bukan lagi yang artikel in press. Oke. Kemudian jika sudah di publication stage kita pilih final, lalu scroll ke bawah lagi. Nah, untuk keyword ini juga bisa kita tutup saja, kita lewati afiliasi atau affiliation, kita tutup saja. Kita bisa lewati funding sponsor juga kita bisa lewati, country territory juga kita lewati, tidak perlu difilter. Lalu yang perlu kita filter selanjutnya itu adalah source type. Nah, di bagian source type, silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang berasal sumbernya dari jurnal. Pilih jurnal, kemudian scroll ke bawah lagi untuk bahasa. Nah, di bahasa di sini kita bisa pilih bahasa yang umum digunakan saja, bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa-bahasa lain seperti Spanish, Portugis, Chinese, monggo silahkan bisa dipilih, bisa digunakan kalau memang ada referensi-referensi terkait yang berbahasa selain bahasa Inggris. Oke, untuk bahasa atau language kita sudah filter ke bahasa Inggris. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Yang terakhir di sini adalah opsi open access. Nah, untuk opsi open access ini kita bisa pilih all open access, gold, dan hybrid gold. Nah, jadi kita dari opsi open access ini kita pilih opsi-opsi yang mempermudah kita untuk mendapatkan referensi-referensi untuk di-download nantinya. Oke, lalu jika kita sudah filter semua, mungkin kita ulangi sedikit dari atas. Kita ulangi secara cepat. Dari atas kita di bagian tahun. Tahun pastikan 5 tahun terakhir. Kemudian author name, subject area bisa kita lewati. Masuk ke dokumen type, ke artikel, review. Source title kita bisa lewati. Masuk ke bagian publication stage, kita pilih final. Lalu turun ke bawah lagi dari keyword affiliation, funding sponsor, country territory bisa kita lewati. Kemudian source type-nya kita bisa pilih jurnal Bapak Ibu. Untuk source type-nya kita bisa pilih jurnal, kemudian bahasanya silahkan disesuaikan. Kita bisa gunakan bahasa yang umum digunakan dalam penulisan yaitu bahasa Inggris. Lalu turun ke bawah lagi untuk opsi open access-nya kita bisa pilih all open access, gold dan hybrid gold. Nah, jika sudah, tinggal kita klik di bawah sini bertuliskan limit tuh. Kita klik. Oke, kita scroll ke atas. Jika sudah di limit tuh, kita scroll ke atas. Dari 6.000 dokumen, 6.900 sekian dokumen tadi, setelah kita filter, ternyata menyisakan 1.531 dokumen. Nah, jika dirasa jumlah ini masih terlalu banyak, masih terlalu luas pembahasannya, karena digital marketing, contohnya di sini, ini terlalu luas sekali. Bapak Ibu juga bisa spesifikkan keyword yang Bapak Ibu cari di bagian refine search. Di sini, di atas filter ini ada kolom refine search. Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat pencarian Bapak Ibu lebih spesifik. Contohnya, di sini yang kita gunakan adalah digital marketing.
atau pemasaran digital. Karena pemasaran digital itu kan luas, Bapak Ibu. Pemasaran digital itu luas, platformnya sangat beraneka ragam. Bisa menggunakan e-commerce, menggunakan sosial media, dan sosial media juga bermacam-macam. Misalkan ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu juga bisa menspesifikkan dari pencarian yang sebelumnya. Contohnya, pemasaran digital yang akan kita gunakan di sini, pemasaran digital menggunakan Instagram. Nah, tinggal saya tuliskan saja di sini, bertuliskan Instagram. Nah, di bagian Refine Search kita bisa masukkan Instagram. Karena di sini hanya satu kata, tidak perlu kita gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. Jika sudah, tinggal kita enter atau tekan tanda panah. Oke, sudah lebih spesifik Bapak Ibu. Dari 1.500 tersisa 355 dokumen yang membahas digital marketing dan Instagram atau digital marketing menggunakan Instagram. Nah, dari sini Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu sudah spesifikkan dari keyword yang umum ini, kita tuliskan keyword yang lebih spesifik. Lalu, langkah selanjutnya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya di sini kita pilih dokumen mana yang mau kita download. Dan untuk memilihnya pun, kita tidak harus membaca dokumen tersebut satu persatu. Kalau Bapak Ibu terlalu asik membaca satu persatu, tidak selesai-selesai papernya Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah kita mencari em, artikel-artikel, dokumen-dokumen yang bisa mendukung riset kita, mendukung temuan kita, mendukung kalimat-kalimat kita. Nah, untuk itu, untuk memilihnya, sebelum kita pilih dokumen mana yang mau di-download, kita bisa urutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di bagian kanan sini, di bagian atas yang bertuliskan all, export, download, citation, overview, more, show, all abstract. Di sini ada yang bertuliskan sort by Bapak Ibu. Ada yang bertuliskan sort by. Defaultnya atau bawaannya dari Scopus itu sort by-nya diurutkan berdasarkan dokumen-dokumen yang terbaru. Tapi untuk kita memilih referensi mana yang akan kita gunakan, referensi terbaik mana yang akan kita download, di sini Bapak Ibu bisa urutkan berdasarkan jumlah citasi terbanyak yang diperoleh dokumen yang mau kita download. Dengan cara nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian Date Newest ini. Date Newest. Kita klik saja, kemudian kita ganti menjadi Cited by Highest. Oke, kita ganti menjadi Cited by Highest di sini. Kita klik saja Cited by Highest. Nah, nanti akan diurutkan Bapak Ibu. Dokumen pertama mendapatkan 1.417 citasi. Dokumen kedua 138 citasi. Ketiga 122 citasi. Sudah diurutkan Bapak Ibu dari dokumen yang memiliki citasi terbanyak sampai yang di bawah-bawahnya. Oke. Lalu setelah kita filter Bapak Ibu atau kita urutkan berdasarkan citasi yang terbanyak, kita juga bisa melihat abstrak dari tiap-tiap dokumen. Kita show all abstract di sini. Nah, oke. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah um, mengklik soal abstrak, nanti akan muncul abstraknya. Dan di bagian abstrak ini akan bertanda kuning-kuning, menandakan bahwa keyword yang Bapak Ibu cari itu ada di dalam dokumen-dokumen tersebut. Seperti ini. Digital marketing, digital marketing, nah, digital marketing. Nah, setelah Bapak Ibu klik soal abstrak seperti ini, kemudian sudah ditandai berwarna kuning, sudah menemukan tanda-tanda berwarna kuning seperti ini, Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih dokumen mana yang mau di-download. Caranya Bapak Ibu bisa klik di bagian kotak yang terdapat di depan angka di sini, Bapak Ibu. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu mencari dokumen, kemudian oke, nomor satu karena membahas tentang digital marketing kita ambil saja.
Lalu scroll ke bawah lagi, nomor 2, membahas tentang digital marketing, bisa kita tandai. Nah, kita tandai terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti halnya kalau Bapak Ibu mungkin belanja di e-commerce, di Shopee, begitu ya. Kita masukkan keranjang terlebih dahulu. Kita masukkan keranjang terlebih dahulu, lalu baru nanti kita beli, gitu ya. Nah, di sini kita masukkan keranjang terlebih dahulu, kita tandai beberapa. Baru nanti kita download. Nah, apalagi dokumen-dokumen yang ditandai berwarna kuning banyak seperti ini. Berarti kan menandakan bahwa dokumen tersebut membahas keyword yang kita cari di Scopus itu banyak sekali dibahas dalam dokumen ini. Kita bisa tandai. Oke, nah di sini contohnya saya menandai 5 dokumen untuk saya download. Dan untuk sekali download di Scopus ini, itu maksimalnya adalah 50 dokumen dalam sekali download. Bapak Ibu bisa langsung tandai semua, nanti yang terdownload hanya 50 pertama, atau bisa Bapak Ibu pastikan lagi, pilih satu persatu berdasarkan banyak keyword yang di-highlight berwarna kuning di dalamnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Eh, dan jika sudah ditandai, sampai di sini kita sudah menandai dokumen mana yang mau kita download, dokumen mana yang kita kehendaki untuk di-download, baru silahkan scroll ke atas lagi. Nah, di bagian atas ini ada yang bertuliskan download di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian download ini tinggal kita klik saja, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Sudah memilih 5 dokumen untuk di-download. Nah, sudah ditentukan 5 dokumen yang mau di-download, tinggal kita klik download saja di sini Bapak Ibu. Klik download. Oke. Nah, lalu nanti di bagian pojok kanan bawah itu akan ada proses download dari dokumen tersebut. Dan jika sudah selesai seperti ini, pasti akan muncul view summary-nya. Jika sudah 100%, jika sudah selesai prosesnya semua, akan muncul pemberitahuan seperti ini. 1 dari 5 dokumen sudah berhasil terdownload. Hanya 1 Bapak Ibu. Berarti 4 yang lain belum berhasil terdownload. Tenang saja Bapak Ibu, untuk cara download yang 4 belum berhasil itu atau yang gagal itu, terkadang dokumen tersebut bukan gagal terdownload, namun hanya diminta untuk download manual satu persatu. Tinggal nanti Bapak Ibu klik view summary-nya saja di sini. Untuk mendownloadnya tinggal klik view summary-nya. Di bagian view summary kita klik, lalu nanti akan muncul dokumen mana saja yang terdeteksi gagal terdownload. Kita tandai 5, 1 berhasil terdownload, ada 4 dokumen yang belum berhasil terdownload otomatis. Jika seperti ini, tinggal nanti Bapak Ibu klik view add publisher-nya saja satu persatu. Klik view add publisher, akan terbuka di tab baru. Oke, nah di sini jika diarahkan ke dalam publisher-nya seperti ini, nanti tinggal Bapak Ibu cari yang bertuliskan PDF atau download PDF atau view PDF seperti ini. Lalu tinggal diklik saja jika sudah menemukan PDF-nya. Dari sini tinggal nanti Bapak Ibu download manual satu persatu dengan cara diklik di bagian pojok atas ini seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti biasanya tinggal kita klik download saja. Download silahkan mau disimpan di download yang di bagian mana tinggal kita download. Oke. Kita sudah mendownload 1 dokumen dari 4 yang gagal tadi. Jika sudah di-download, agar tidak penuh Bapak Ibu Google Chrome-nya, tinggal kita close saja. Kita close tab yang ini, kita tutup lagi, lalu kita ke dokumen yang selanjutnya. Dokumen kedua, tinggal kita klik lagi view add publisher-nya Bapak Ibu. Sini kita klik view add publisher, lalu akan diarahkan ke halaman publisher-nya, tinggal kita klik view PDF. Sudah masuk ke sini, tinggal kita download. Save. Oke, nah jika sudah, kita tutup lagi, kembali lagi ke halaman scopus.com-nya, ke summary-nya lagi. Jangan Bapak Ibu
klik di bagian judulnya nggih Bapak Ibu. Kalau kita klik bagian judulnya nanti summary ini akan hilang. Jadi perlu berhati-hati Bapak Ibu, silahkan klik di bagian View Add Publisher-nya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti jika diarahkan ke dalam View Add Publisher-nya, bisa di-download, dicari PDF-nya. Namun jika nanti Bapak Ibu menemukan dokumen yang ternyata bertuliskan restricted access atau subscribe access, nah berarti dokumen tersebut kan harus berbayar untuk mengaksesnya. Kalau Bapak Ibu bersedia untuk membayar untuk mendapatkan dokumennya, silahkan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tetap ingin mendapatkan dokumen ini tanpa membayar, Bapak Ibu bisa manfaatkan yang namanya Sci-Hub. Nah, mungkin di sini juga Bapak Ibu sudah sering menggunakan yang bernama Sci-Hub ini untuk kita memperoleh dokumen-dokumen yang terkunci dalam artian atau mungkin dokumen-dokumen close access begitu. Jadi kita bisa gunakan Sci-Hub ini. Nanti silakan bisa dicari di bagian Google Search, Sci-Hub, kemudian banyak pilihannya, kita pilih yang paling atas saja, karena semuanya sama saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal kopikan DOI atau URL-nya. Bisa URL ini ataupun DOI-nya. Misalkan kita gunakan DOI, kita copy link, kita copy DOI-nya, lalu masuk ke Sci-Hub, kita pastekan. Jika sudah, tinggal kita open. Oke, nah ternyata di Sci-Hub bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan PDF-nya di Sci-Hub, mendapatkan artikel yang kita cari di Sci-Hub. Nah, nanti kalau misalkan di Sci-Hub tetap tidak bisa, Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu sedih, kita tinggalkan saja Bapak Ibu. Kita sudah berusaha mencari sampai Sci-Hub. Kalau dirasa, wah nggak bisa, tidak bisa kita dapatkan dokumennya, kita lewati saja, kita tinggalkan saja. Bisa kita mulai pencarian untuk keyword-keyword yang selanjutnya. Oke, nah, ternyata di sini juga gagal juga. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan Sci-Hub yang bisa terbuka dokumennya, PDF-nya, bisa langsung di-download. Caranya sama seperti mendownload PDF pada umumnya. Atau kalau misalkan gagal seperti ini, ya sudah, kita move on saja Bapak Ibu. Kita tutup saja, kita cari referensi-referensi yang selanjutnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Yang pertama di sini kita gunakan adalah scopus.com. Dan di sini ini adalah salah satu cara yang kami rekomendasikan. Kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu pencarian referensinya. Namun untuk pencarian referensi di scopus.com ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu perlu menggunakan akun Scopus yang berlisensi yang bisa kita gunakan untuk search dokumen. Gitu. Oke, mungkin em, dari scopus.com terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum nanti kita masuk ke alternatifnya. Dari scopus.com terlebih dahulu adakah yang ingin ditanyakan dari penggunaannya mungkin? Monggo silahkan. Mohon izin bertanya, Wah, Mas. Mas. Nah, Silahkan Ibu Esti. Sebentar ya Pak, Ibu Esti terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Nggih, untuk jurnal Scopus itu memang eh, preferensi di referensinya itu memang harus diambil dari Scopus ya, Mas. Meskipun itu hasil penelitian, kadang kita ambil dari buku atau dari jurnal yang lain, tapi proporsi dari referensi dari Scopus itu berapa persen dan minimal jumlah referensinya berapa, nggih? Iya. Matur nuwun. Baik Ibu. Terima kasih pertanyaannya luar biasa Ibu Esti. Mohon izin menjawab Ibu. Jadi untuk sebenarnya aturan baku yang mengatur bahwa jumlah referensi itu harus berapa, minimal berapa, itu tidak ada aturan bakunya, Bapak Ibu. Tapi di rumah Scopus, em, trik di rumah Scopus, agar kita bisa tembus ke Scopus itu kita bisa gunakan referensi minimal. Itu di kisaran 30-an referensi. Dan untuk proporsinya, dari misalkan Bapak Ibu menggunakan atau menemukan 30 referensi yang akhirnya digunakan dalam papernya. Nah, rasio presentasenya itu adalah
80% itu adalah referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus, dan 20% sisanya dari keseluruhan referensi itu Bapak Ibu bisa gunakan referensi-referensi lain, misalkan buku ataupun artikel-artikel di luar Scopus. Tapi usahakan, walaupun referensi-referensi itu di luar Scopus, tetap Bapak Ibu cari referensi-referensi yang berkualitas. Misalkan Bapak Ibu menggunakan buku, tidak masalah, tapi gunakan buku-buku yang memang, misalkan kalau kami menyebutnya itu adalah buku babon, buku induknya, dan sudah dipastikan banyak yang mengutip, merujuk ke buku tersebut. Jangan lagi Bapak Ibu misalkan menggunakan referensi dari disertasi yang belum dipublikasi. Nah, itu kan akan menurunkan kualitas kita. Jadi, fungsi referensi di sini itu adalah menguatkan tulisan kita, menguatkan argumen-argumen yang kita tuliskan. Kalau argumen yang kita tuliskan tidak dikuatkan dengan suatu hal yang hebat, yang baik, tentunya kan tulisan kita juga akan tidak terlalu tinggi kualitasnya seperti itu, Ibu. Ye, matur nuwun sangat nggih, Mas. Oke, baik. Ya, Sama-sama Ibu baik, SD. Mas. Iya. Oke, silahkan Bapak. Pak. Pak Aris. Oh, Pak Haris, silahkan Pak Haris. Ya, makasih Mas William. Oke, Pak, ini masalah apanya Pak itu tampilan di Scopus ini kan tadi harus yang lisensi. ya. Saya sudah buka, cuman memang beda dengan yang punya sampian itu. Oke, Sekarang solusinya macam mana? Sehingga kami mendapatkan referensi yang seperti yang dijelaskan oleh sampean itu. oke, Saja baik. sebenarnya. Oke, Solusinya baik. itu gimana gitu loh. Baik, terima kasih Pak Haris pertanyaannya. Oke, mungkin kalau dari kami begitu ya Bapak, solusinya itu solusi yang nanti Bapak Ibu bisa ambil. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa membeli akun Scopus yang berlisensi. Karena untuk sekarang akun Scopus yang berlisensi ini sudah banyak dijual di marketplace-marketplace seperti halnya misalkan seperti di Shopee. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa pencarian akun Scopus berlisensi itu juga banyak. Atau misalkan Bapak tidak berkenan untuk membeli, tidak mau membeli, coba mungkin ada saudara atau mungkin putra-putri Bapak Ibu di sini yang mungkin sedang studi di sebuah kampus-kampus besar biasanya yang berlangganan lisensi Scopus bisa izin pinjam akunnya. Biasanya pinjam akunnya bisa dimasukkan, diloginkan saja ke Scopus untuk pencarian referensi. Jadi biasanya untuk akun yang kita gunakan di Scopus ini itu adalah akun berlisensi yang berlangganan itu adalah institusinya masing-masing. Nah, nanti bisa pinjam dari kolega Bapak Ibu atau mungkin saudara, putra-putri Bapak Ibu juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan tidak memiliki itu dan misalkan kalau membeli juga, wah terlalu mahal Mas. Tidak masalah Bapak, nanti setelah ini kita ada alternatifnya Bapak. Jadi selain dari Scopus, scopus.com dari hulunya kita juga bisa mencari referensi dari tempat lain. Yaitu nanti ada alternatifnya Bapak. Setelah ini akan kita jelaskan. Nggak sekalian jelasinnya. Iya. Oke, buat bagaimana Bapak? buat penasaran sampean. Oke, mungkin biar tidak terlalu panjang nanti gitu Bapak. Jadi kita coba dari scopus.com ini terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu seperti itu? Iya, ya jelas Oke. Mas. Izin nanya, Oke. Mas. Mas, Um, nanya Mas. sebentar nih Bapak, ada Ibu Evi yang sudah resen dari tadi. Ya, Silahkan Ibu. Mas, saya tadi terlewat tentang bagaimana abstrak yang keluarnya kuning-kuning itu, Mas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memilih artikel yang key 1. Oke, baik Ibu. Sudah Ibu? Sudah. Oke, baik Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Luar biasa ini Ibu. Ini. Oke, bagaimana kita menampilkan abstrak yang ada kuning-kuningnya? Nah, di sini Ibu, untuk menampilkan abstrak nanti Ibu bisa klik di bagian soal abstrak di sini. Di bagian soal abstrak. Nanti silakan diklik saja. Kalau misalkan di soal abstrak tetap tidak muncul berwarna kuning seperti ini,
nanti coba di refresh terlebih dahulu halaman scopus.com ini. Karena biasanya halaman scopus.com ini juga sering error, begitu nanti silakan di refresh terlebih dahulu. Kalau sudah di refresh, nanti kita klik soal abstrak lagi. Nah, kita klik soal abstrak lagi, nanti biasanya akan muncul warna kuning-kuningnya. Gitu, Ibu. Ya, baik. Oke. Kemudian tadi ketika kita pencarian referensi, bagaimana cara kita menentukan referensi-referensi tersebut dari Q1 ataupun Q2. Nah, Q1 ataupun Q2 di sini memang kalau pencarian referensi itu tidak bisa kita filter secara langsung begitu ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa filter secara langsung kita mau referensi-referensi dari Q1 Q2. Memang tidak bisa. Tapi dengan Bapak Ibu memfilter tadi dan kita mendapatkan dokumen ini, lalu setelah itu ada langkah yang kita pilih di sini adalah sort by. Nah, kita bisa sort by di sini. Ketika Bapak Ibu klik sort by dan cited by highest, berarti kan akan diurutkan dokumen-dokumen dengan citasi terbanyak. Nah, dokumen-dokumen dengan citasi terbanyak itu biasanya juga berasal dari jurnal-jurnal Q1. Karena em, jurnal-jurnal yang berada di kuartil-kuartil atas pasti dokumen-dokumennya berkualitas. Tanda dokumen berkualitas biasanya ditandai dengan citasinya terbanyak. Citasinya banyak dikutip orang. Dokumen tersebut banyak dikutip orang. Namun, jika misalkan Bapak Ibu ingin mengecek lebih pastinya lagi, ingin mengetahui jurnal tersebut dari Q1 atau Q2 atau Q3 bahkan, nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian source di sini. Di bagian source, nanti Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian open link in new tab saja, agar pencariannya tidak hilang. Jadi kita buka di tab baru, di bagian nama jurnalnya, kita open link in new tab. Nah, di bagian open link in new tab di sini, nah nanti akan ada sub detailnya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sub detail, silahkan scroll ke bawah, kita cek di bagian site score rank. Nah, di sini ada persentil Bapak Ibu. Oke, kita mengetahui jurnal tersebut kuartil 1, kuartil 2, dan selanjutnya itu adalah dari persentilnya. Di sini ada 99. Berarti jurnal ini adalah jurnal Q1. Oke, mungkin dari penentuan kuartil, apakah masih ada Bapak Ibu yang belum familiar begitu dengan pembagian-pembagian kuartil di Scopus ini dari persentilnya? Oke, aman ya Bapak Ibu untuk persentilnya. Untuk persentil di Scopus ini mudahnya nanti 100 dibagi 4. Jadi 100% dibagi 4, kuartil tertinggi adalah Q1, kuartil terendah adalah Q4. Oke, seperti itu. Ibu untuk mengecek jurnalnya. Ya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, mungkin ada Bu Kusnaini, bagaimana Ibu? Sudah raise hand? Terima kasih. Eh, di Scopus ini atau di program pencarian eh, sumber itu khususnya di Scopus ini yang kita pelajari itu adakah sistem reviewnya? Kadang kita kita membuat artikel itu metodenya SRR, sistem review ya. Dari Scopus ini adakah program otomatis untuk itu? Jadi dari artikel yang dipilih itu kemudian diberikan analisis reviewnya. Oke, kalau Bagaimana itu? oke. Kalau Atau bisa atau jadi satu dengan Scopusnya. Ya, terima oke. kasih. Baik, Ibu. Kalau untuk fitur tersebut memang di Scopus belum ada, Ibu. Jadi di Scopus ini hanya kita difasilitasi untuk mencari referensi-referensi terkait. Tapi kalau untuk fitur review dari referensi-referensi yang kita temukan, yang kita cari memang di Scopus ini belum ada, Ibu. Jadi memang harus kita download, nanti Ibu bisa menggunakan olah data untuk metode SLR seperti itu, Ibu. Jadi, jadi harus ini ya download program tersendiri SLR. Itu ada yang Iya, gratis kan? Ada yang gratis atau berbayar ya untuk iya betul, program Ibu. seperti itu. Untuk program tersebut biasanya
Kalau misalkan Ibu mencari download di internet, saya rasa sudah banyak Ibu yang gratis. Nanti Ibu bisa cari saja untuk program-program yang digunakan untuk olah data itu sudah banyak Ibu. Namun kalau di Scopus memang kita hanya memiliki fasilitas untuk mendownload saja. Ya, tidak ada fasilitas di Scopus yang bisa kita gunakan untuk langsung mereview. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin untuk Scopus.com dan untuk sesi pertanyaan yang pertama begitu ya. Kita bisa jeda terlebih dahulu, kita lanjut lagi untuk alternatif yang kedua. Jadi di sini ini tadi adalah saya praktekkan, ini adalah Mas, cara, oke, bagaimana Bapak? saya saya baru buka ini di Shopee. Kan ada banyak macam-macam. Ada yang premium, ada yang macam-macam nih. Yang sesuai dengan keinginan kita itu yang mana kira-kira yang apa, Mas? Oke, Bapak. Kalau misalkan Bapak mau membeli, biasanya kita gunakan yang premium saja. Kalau nanti Bapak menggunakan beli akun Scopus yang premium, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Dan yang kita gunakan, yang utama kita gunakan dalam pencarian referensi, yang terpenting kita bisa membuka fitur search dokumen di sini, Bapak. Nah, fitur search dokumen ini adalah akun Scopus yang premium. Mungkin biasanya kalau ada embel-embel um, Scopus yang lain-lain sebagainya, nanti kan beda harga. Mungkin yang paling murah adalah yang basicnya, yang Scopus premium. Bapak bisa mulai dari situ terlebih dahulu saja. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Untuk alternatifnya di sini, karena kan memang Scopus.com ini memang kita rekomendasikan, tapi biasanya kita itu terkendala oleh akses ke platform Scopus.com ini, yang mana harus berlisensi dan lain sebagainya. Tapi tenang saja, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mas Novan tadi di awal, tidak ada istilah kita sulit mendapatkan referensi. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan alternatifnya, yaitu menggunakan Science Direct. Science Direct. Nah, Science Direct seperti ini. Sepertinya tadi juga sudah ada yang Bapak Ibu yang bertanya. Oke, baik. Oke. Baik Ibu, Bapak atau Ibu ini nanti untuk kolom chat nanti kita bisa respon, kita bisa masuk ke kolom chat ini, pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nanti di akhir sesi begitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi menyela di antara Scopus.com dan pencarian yang kedua Science Direct. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Nah, di sini di kolom chat juga sudah ada yang bertanya bedanya Science Direct dan Scopus.com. Sebenarnya untuk keduanya itu sama-sama bisa kita gunakan sebagai pencarian referensi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kunjungi Science Direct ini untuk pencarian referensi. Bedanya apa, Mas? Kalau em, kita berangkat dari kesamaannya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Dari kesamaannya, Science Direct dan Scopus.com ini sama-sama dinaungi oleh Elsevier. Namun, walaupun sama-sama dinaungi dari Elsevier, tidak semua referensi-referensi yang kita temukan di Science Direct ini itu berasal dari Scopus. Sedangkan kembali lagi Bapak Ibu, ketika tujuan kita ke Scopus, maka referensi-referensi yang akan kita gunakan, akan kita cari untuk memperkuat tulisan kita, usahakan berasal dari Scopus. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi, oke, bisa langsung masuk ke scopus.com. Namun jika tidak, kita bisa gunakan Science Direct ini. Nah, Science Direct ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah mesin pencarian referensi juga. Dan referensi-referensi yang ada di dalamnya memang sebagian besar itu berasal dari Scopus. Tapi juga ada referensi-referensi yang tidak ada di Scopus. Atau berasal dari jurnal-jurnal yang tidak terindeks di Scopus. Oke, ini langsung saja untuk penggunaannya nanti Bapak Ibu silahkan bisa sign in terlebih dahulu. Dan untuk sign direct ini gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sign in secara free, secara gratis, bisa mendaftar akunnya secara gratis untuk mengakses Science Direct ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa klik sign in di pojok kanan atas di sini.
Oke, nah misalkan nanti ya Pak Ibu diminta untuk masukkan email, bisa masukkan saja email yang digunakan. Misalkan kirimin. Nah, langsung submit and continue saja. Oke, coba kita gunakan akun yang sudah ada. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum memiliki akunnya, nanti silakan bisa mendaftar, sign up. Kalau sudah memiliki akun Elsevier, seperti halnya akun Mendeley dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa langsung sign in saja. Oke, nah nanti jika Bapak Ibu sudah sign in, silahkan bisa mulai pencariannya di bagian kolom yang paling kiri di sini, Bapak Ibu. Find article with the stem. Dengan, nah, pencariannya juga sama, Bapak Ibu. Di sini kita bisa gunakan keyword yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Misalkan kita gunakan contoh keyword yang sama. Oke, digital marketing. Kita bisa masukkan di sini. Dan untuk di Science Direct ini biasanya kalau kita gunakan Science Direct itu kita tidak harus menggunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. Hanya langsung kita masukkan saja. Contohnya di sini digital marketing ada terdiri dari dua kata. Lalu jika sudah kita masukkan keywordnya, tinggal kita search. Nah, dari sini juga kita akan langsung ditunjukkan Bapak Ibu. Ada 94.227. Sedangkan tadi kalau di Scopus itu kan hanya sekitar 6.000. Di Science Direct ada 94.000. Nah, tentunya pasti ada beberapa jurnal yang tidak berasal dari Scopus. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita dapat referensi terlebih dahulu. Ada referensinya nanti kita bisa cek. Nah, oke, sebelum itu sebelum kita download artikel-artikel yang ada di Science Direct ini, sama halnya di Scopus tadi, kita bisa filter, Bapak Ibu. Kita bisa filter, yaitu dari yang pertama tahunnya. Kita bisa pilih 5 tahun terakhir, boleh. Kalau misalkan referensi yang ditemukan terlalu banyak, memang em, ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman seperti digital marketing, kita bisa pilih mungkin 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir sudah cukup, Bapak Ibu. Nah, kemudian jika sudah untuk tipe artikel kita bisa 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 pilih research artikel. Kalau mau ditambah review artikel juga boleh. Lalu yang perlu kita filter lagi adalah bahasanya, language-nya. Kita bisa pilih English, bahasa Inggris yang umum digunakan. Kemudian yang terakhir adalah akses type-nya. Agar memudahkan kita dalam mendownload, mendapatkan referensinya, dokumennya, maka silahkan dipilih di bagian Open Access. Oke, sudah Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan 13.700 dokumen yang terkait dengan digital marketing dan tentunya sesuai dengan yang kita filter. Nah, lalu di sini juga sama seperti halnya di scopus.com tadi ya Pak Ibu. Sudah ditandai marking-marking berwarna kuning, termarker berwarna kuning, digital marketing, digital marketing. Nah, Bapak Ibu bisa klik abstraknya di sini, kita bisa lihat abstraknya. Setiap dokumen bisa kita lihat abstraknya. Nah, tapi bedanya di sini sudah terlihat nih Bapak Ibu. Jadi untuk di scopus.com, ketika kita soal abstrak, itu akan ada highlight kuningnya di dalam marketing di dalam abstraknya. Kalau di Science Direct itu hanya di bagian judul. Tidak masalah Bapak Ibu. Judulnya saja sudah membahas tentang digital marketing, sudah membahas tentang keyword yang Bapak Ibu cari. Tentunya isinya pasti juga akan membahas hal tersebut. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa tandai juga. Sama caranya seperti di Scopus tadi, Bapak Ibu bisa tandai dokumen mana yang mau di-download. Kita bisa tandai, kita masukkan ke keranjang seperti kalau kita belanja. Masukkan ke keranjang, baru nanti kita bisa download. Download 4 artikel di sini. Dan biasanya kalau di Science Direct, itu akan dibuat menjadi zip filenya. Jadi
menjadi satu file yang terdownload bersamaan. Tidak seperti Scopus tadi, satu persatu di-download, dan masuk ke dokumen folder downloadnya. Nah, biasanya kita tunggu terlebih dahulu downloading a zip file contain 4 selected for selected article. Ya, ini sepertinya jaringan saya yang kurang bagus begitu nggih. Oke, untuk downloadnya agak lama. Mungkin apakah suara saya putus-putus Bapak Ibu atau jelas Mas ya? Agak putus-putus, Mas. Oh, agak putus-putus. Oh, nggih. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf. Berarti memang jaringan saya yang terganggu di sini karena cuaca juga baru hujan begitu, nggih. Nah, Saya jelas. oke. Baik, terima kasih, Bu Evi. Oke. Nah, kita lanjut nih, Bapak Ibu. Di sini kita sudah selesai mendownload dokumennya. Biasanya kalau di Science Direct itu akan berupa zip file seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendownload zip file, sudah terdownload zip filenya seperti ini, bisa langsung di uh, show in folder saja. Di show in folder nanti kan akan langsung diarahkan di bagian mana em, artikel tersebut tersimpan. Nah, jika sudah masuk di bagian folder download di sini, nanti langsung diekstrak saja Bapak Ibu. Langsung diekstrak here. Oke, nah sudah kita ekstrak, sudah kita keluarkan referensi-referensi yang terdownload di dalamnya tadi. Nah, lalu nanti ketika Bapak Ibu sudah mendownload referensi-referensi yang mau digunakan, yang sudah Bapak Ibu pilih, yang sudah Bapak Ibu download, silahkan dibuat menjadi satu folder tersendiri, Bapak Ibu. Agar memudahkan ketika nanti di sesi yang selanjutnya kita masuk ke sesi alat, menggunakan Mendeley, kita masukkan referensi-referensi yang kita gunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat folder baru, boleh di bagian download dokumen, atau mungkin di folder lain. Nah, misalkan dinamakan referensi Scopus. Atau mungkin boleh, ya sudah ada. Kita mungkin bisa dinamakan juga referensi paper satu atau mungkin apa namanya per keywordnya begitu. Ref paper satu Scopus misalkan. Bebas saja Ibu untuk nama foldernya. Nah, nanti untuk dokumen-dokumen yang sudah terdownload ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cut saja. Kita langsung cut, kita masukkan dalam satu folder. Paste di sini. Dan untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan dokumen lagi, silahkan masukkan dalam satu folder ini lagi, kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin dari Rumah Scopus untuk pencarian referensi awal itu setidaknya nanti Bapak Ibu bisa menemukan 50 referensi terkait tentang paper Bapak Ibu. Masalah referensi tersebut nantinya akan digunakan atau tidak, itu nanti belakangan. Di sesi yang selanjutnya akan kita bahas. Tapi yang terpenting di sini kita siapkan dulu materialnya. Kalau kita membangun rumah, tentunya kita harus menyiapkan batunya, menyiapkan pesemennya, menyiapkan pasirnya, kita siapkan dulu. Urusan nanti materialnya sisa, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah siapkan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian mungkin di sini, kalau nantinya Bapak Ibu ingin memastikan lagi, begitu guys, apakah dokumen-dokumen atau artikel yang sudah ditemukan di Science Direct ini masih ada di Scopus atau tidak, terindeks di Scopus atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa cek saja dengan nama jurnalnya. Nah, di sini, jadi yang atas ini adalah judul artikelnya. Lalu ada tahunnya, ada nama jurnalnya, ada autornya. Nah, nama jurnal ini yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah artikel ini terindeks di Scopus atau tidak. Nanti silahkan Bapak Ibu kopikan saja nama jurnalnya. Kalau sudah di copy, kita masuk ke scopus.com. Oke. Dan untuk pengecekan nama jurnal ini, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu,
opsi yang kedua ini atau alternatif ini adalah ketika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi. Dan untuk mengecek jurnal tersebut terindeks di Scopus atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di bagian source di sini. Sources, tinggal diklik, lalu di bagian yang bertuliskan subject area, kalau defaultnya di sini kita bisa pilih by title, lalu masukkan nama jurnal yang sudah Bapak Ibu copy tadi. Tunggu terlebih dahulu. Nah, misalkan ditemukan ada beberapa nama seperti ini, pastikan Bapak Ibu klik nama yang benar-benar sesuai dengan yang Bapak Ibu kopikan. Biasanya ditandai dengan fontnya bold, lebih tebal begitu ya. Seperti ini, tinggal nanti Bapak Ibu klik saja. Lalu di Scopus nanti akan dimunculkan hasil pencariannya. Nah, ternyata jurnal Akta Psikologika ini itu ada di Scopus dan berada di kuartil 1 di 80% persentilnya. Seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua ini atau alternatif cara pencarian referensi ini memang referensi-referensi yang ditemukan menggunakan Science Direct itu tidak semuanya berasal dari Scopus. Tapi sudah sebagian besar referensi-referensi yang ada di sini itu juga berasal dari Scopus. Dan alangkah baiknya ya Bapak Ibu, alangkah baiknya kita bisa cek lagi, kita validasi lagi apakah referensi yang kita download itu ada di Scopus atau tidak. Kalau misalkan tidak, sebaiknya kita geser ganti referensi yang sekiranya ada. Tapi misal pun Bapak Ibu tetap mau menggunakan, mungkin referensinya sangat relevan, sangat mendukung sekali dengan penelitian Bapak Ibu, dengan kalimat-kalimat yang Bapak Ibu gunakan, tapi tidak ada di Scopus. Tidak apa-apa, bisa kita gunakan, tapi kembali lagi porsinya hanya 20%. Jadi usahakan 80% dari referensi yang Bapak Ibu gunakan itu berasal dari Scopus. Baru 20%-nya bebas dari jurnal-jurnal lain di luar Scopus. Oke, baik. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk alternatif pencarian referensi selain dari Scopus.com. Nah, mungkin karena waktu juga sudah hampir pukul 9, kita bisa langsung ke alternatif yang kedua, baru nanti setelah ini kita akan sesi tanya jawab, begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini untuk em, alternatif yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Google Scholar. Nah, Google Scholar seperti ini. Google Scholar saya rasa Bapak Ibu pasti sudah sangat sering menggunakannya dalam pencarian referensi. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa gunakan Google Scholar ini untuk pencarian referensinya. Tapi karena kembali lagi kita tetap berusaha mencari referensi-referensi yang berasal atau yang terindeks dari Scopus, maka untuk penggunaan Google Scholar ini kita perlu menambahkan yang namanya ekstensi. Kalau di rumah Scopus kami biasa menggunakan yaitu yang Excitation Journal Ranking. Nah, di sini ya Pak Ibu. Namanya adalah Excitation Journal Ranking. Ini adalah ekstensi yang akan membantu kita mencari dokumen-dokumen di Google Scholar tentunya yang terindeks di Scopus. Eh, Nanti silakan pilih yang Chrome Web Store Bapak Ibu. Excitation Journal Ranking in Google Scholar yang dari Chrome Web Store di sini. Nah, tinggal nanti diklik. Nah, pemasangan ekstensinya sama seperti di Scopus tadi, tinggal kita klik tambahkan ke Chrome. Ya, tambahkan ke Chrome, kemudian add extension. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, sudah ditambahkan ke Chrome-nya, sudah berubah menjadi bertuliskan hapus dari Chrome, tinggal kita tutup saja, Bapak Ibu, kita kembali ke Google Scholar-nya, lalu kita refresh karena kita habis memasangkan extension, kita refresh. Nah, kita tunggu dulu agar ekstensi yang kita pasang tadi bekerja terlebih dahulu. Biasanya nanti dokumen-dokumen yang terindeks di Scopus itu akan ditandai dengan ada
Q-nya atau kuartilnya. Contohnya dokumen yang ini Digital Marketing of Framework Review and Research ini terdeteksi oleh ekstensi yang kita pasang itu ada di Q1 di kuartil pertama di Scopus Bapak Ibu. Berarti ada di Scopus, kemudian di bawahnya lagi. Nah, kalau yang NA seperti ini berarti tidak terindeks di Scopus gitu ya, tidak not available, tidak ada di Scopus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang yakin, benar nggak ini di Scopus atau tidak, kita bisa mengecek juga caranya sama Bapak Ibu. Kita bisa kopikan nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya di sini International Journal of Research in Marketing. Kita copy nama jurnalnya, kita kembali lagi ke scopus.com, kita masuk ke bagian sources, source. Nah, di sini. Kita masuk ke bagian source. Lalu jangan lupa pilih yang title, lalu kita pastekan nama jurnalnya. Kita tunggu sampai muncul nama jurnal yang sesuai dengan yang kita tempelkan. Lalu kita klik saja. Oke, nah ternyata di sini benar data yang ditemukan oleh ekstensi yang kita tambahkan tadi, excitation tadi, bahwa jurnal tersebut ada di Scopus Q1. Nah, ternyata benar di sini Bapak Ibu. Ada di Scopus dan berasal dari kuartil 1. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, tidak bisa mencari referensi-referensi terbaik di Scopus karena walaupun Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, kita bisa memiliki alternatif-alternatif pencarian referensi lain selain dari Scopus.com. Dan tentunya Scopus.com tetap tidak kita lupakan karena kita bisa perlu validasi bahwa referensi-referensi yang kita dapat itu berasal dari Scopus. Oke, oke baik Bapak Ibu, mungkin untuk pencarian referensi seperti ini. Nah, tahap-tahapnya dari Scopus, Science Direct, dan Google Scholar. Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya ini. Ibu Evi sudah resen, silahkan Ibu Evi. Mas Wiam, saya mau tanya, tadi ada yang extension Chrome itu untuk di Scopus atau Science Direct atau tadi ya Google Scholar, itu tujuannya untuk apa ya? Oke, baik Ibu. Untuk extension yang pertama yang kita pasang tadi di awal, sebelum kita menggunakan scopus.com, itu tentunya kita gunakan agar kita bisa mendownload artikel-artikel dari Scopus. Kalau Ibu belum memasang yang namanya Scopus Document Download Manager ini, Scopus Document Download Manager ini, tentunya kita tidak bisa mendownload dokumen-dokumen yang ada di Scopus. Lalu untuk extension yang kedua tadi adalah Excitation Journal Ranking. Nah, Excitation Journal Ranking ini akan membantu Ibu ketika Ibu mencari referensi di Google Scholar. Jadi contohnya kalau kita gunakan pencarian referensi di Google Scholar, kalau kita belum pasangkan ekstensi excitation itu, pasti tidak akan bertuliskan Q1. Tidak akan ada yang membaca bahwa artikel tersebut berasal dari Scopus atau tidak. Tapi setelah kita pasang ekstensinya Excitation Journal Ranking tadi di Google Scholar, itu akan terdeteksi bahwa oh artikel ini ada di Scopus di kuartil pertama. Kemudian artikel yang bawahnya ternyata tidak ada, ditandai dengan NA, not available, tidak terindeks di Scopus. Artikel yang selanjutnya juga NA tidak terindeks di Scopus. Jadi yang terindeks di Scopus akan bertuliskan seperti ini, entah Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Seperti itu, Ibu. Baik, Mas, tadi menambahkannya itu gimana ya? Yang Yang di mana? Chrome itu? Yang Scopus Document Download Manager, Ibu? Ya, sama yang, ya boleh Scopus Download Manager Oke. ya. Ibu sudah mencari di Google Search untuk Scopus Document Download Manager? Ya, Sudah? Nah, nanti silahkan kunjungi yang bagian Chrome Web Store, Ibu. baik, Klik Chrome Web Store. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bentar, saya ya, hapus terlebih dahulu. Nah, bertuliskan tambahkan ke Chrome, Ibu, atau add to Chrome. ya. Silahkan diklik saja. Lalu, jika sudah, langsung tambahkan ekstensi atau add extension di sini.
Ya, Oke, nah kita tunggu. Jika sudah seperti ini sudah berhasil kita pasang Ibu untuk ekstensi yang di scopus.com. Nah, nanti kalau misalkan Ibu sudah memasang ekstensi seperti ini dan masih ada laman scopus.com yang terbuka seperti ini, nanti silahkan di-refresh terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tidak ada laman scopus.com yang terbuka, tidak perlu di-refresh, langsung Ibu buka tab baru scopus.com. Seperti itu. Oke, kemudian untuk yang excitation sama caranya Ibu. Jadi nanti Ibu cari dulu, sudah ditemukan Ibu untuk excitation yang Chrome Web Store ini. udah. Sudah, silahkan diklik saja kita masuk ke Chrome Web Store-nya. Nah, sama ya di sini juga akan kita tambahkan ke Chrome. Caranya sama seperti tadi, kita klik tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Lalu kita add extension. Nah, jika sudah seperti ini, nah, jika sudah terinstall, kita bisa tutup saja. Sudah terpasang, kita bisa tutup saja. Lalu kembali ke Google Scholar. Sama caranya. Kalau misalkan masih ada laman Google Scholar yang terbuka, silahkan nanti di refresh terlebih dahulu, di reload terlebih dahulu. Kalau tidak ada, bisa langsung buka tab baru ke Google Scholar. Seperti itu, Ibu. Baik. Berarti setiap kita mau cari referensi, kita selalu tambahkan ya. Oke, tidak perlu, Ibu. Jadi untuk penambahan ekstensi ini cukup sekali di awal saja. Ketika Bapak Ibu baru mulai menggunakan scopus.com atau baru mau menggunakan Google Scholar dengan ekstensi ini, cukup kita tambahkan sekali saja di awal. Nanti selanjutnya, selama Bapak Ibu masuk ke Google Chrome dengan akun yang sama, dengan email yang sama di sini, itu ekstensinya akan tetap berada di situ. Jadi tidak perlu kita tambahkan ekstensi lagi, Ibu. Baik. Oke, baik. Sudah, Terima Ibu? kasih. Ya, Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Saya Esti, mohon izin bertanya, Mas Bian. Ya, silahkan Ibu Esti. Untuk mengetahui apa yang kita citasi itu termasuk jurnal discontinue atau tidak, saged dipun cek di mana nih? Oke, untuk jurnal discontinue atau tidak, cara mengeceknya itu nanti kalau misalkan Ibu mendapatkan referensi dari Scopus, silahkan Ibu bisa kunjungi source detailnya, sama seperti kita mengecek kuartil tadi. Di bagian source, nanti kita bisa klik kanan, kemudian open link in new tab terlebih dahulu untuk membuka source detailnya. Jurnal-jurnal di Scopus yang sudah discontinue, itu biasanya di bawah Yes Currently Cover by Scopus ini akan bertuliskan cover discontinue in Scopus. Sudah langsung tertuliskan cover discontinue in Scopus. Atau misalkan nanti Ibu mendapatkan referensi tersebut dari Science Direct, kemudian Ibu cari di Scopus seperti ini, kemudian muncul pencarian, dan di sini ada bertuliskan NA, NA, NA. Nah, jurnal tersebut juga sudah discontinue dari Scopus. Tapi kalau di sini yang masih ada angka-angkanya, nah itu masih terindeks seperti itu, Ibu Esti. J, matur nuwun Mas Bian. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Oke. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Eli. Jika kita punya 5 kata kunci, berarti kita akan cari referensi sebanyak kata kunci ya. Oke, nah begini Ibu, jadi yang saya katakan tadi adalah sebaiknya Bapak Ibu persiapkan referensi sebanyak-banyaknya. Saran dari kami di awal ini silakan Bapak Ibu bisa cari setidaknya 50 referensi. Jadi kalau Ibu Bu Eli memiliki 5 kata kunci, setidaknya setiap kata kunci Ibu bisa mencari 10 referensi terkait. Nah, referensi yang terkait dengan kata kunci yang Ibu cari. Jadi ada 5 kata kunci, Ibu bisa cari satu kata kunci mendapatkan referensi 10. Lalu kemudian kata kunci yang kedua dapat 10 lagi, kata kunci yang ketiga dapat 10 lagi. Kalau sudah 5, pasti kan dapat 50 referensi. Kalau misalkan kata kuncinya lebih banyak, boleh-boleh saja lebih dari 50 lebih baik. Atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu memiliki 7 kata kunci, wah, satu kata kunci nggak bisa dapat 10 ya Mas, cuma mungkin 7 atau 6. Tidak apa-apa. Nanti dilengkapi dengan kata kunci yang lebih umum. Biasanya kalau kata kunci itu spesifik, pasti referensi yang kita dapatkan itu minim. Kalau kata kunci yang kita masukkan dalam pencarian itu umum, seperti halnya tadi,
kita masukkan digital marketing, umum sekali. Pasti akan mendapatkan referensi yang sangat luas sekali. Nah, itu kita bisa memperkaya referensi-referensi yang kita gunakan, menutup referensi yang tidak begitu umum atau yang terlalu spesifik itu dengan kata kunci yang umum. Seperti itu, Bu Eli. Jadi, nanti silahkan bisa dicari sebanyak-banyaknya. Tidak masalah mau dapat 70, 80, tidak masalah. Tidak ada batasan maksimal berapa, tapi setidaknya minimal saja, minimal 50. Ye, sama-sama Bu Eli. Oke, kemudian ini ada Ibu atau Bapak Parwis ini. Seberapa banyak keyword yang wajar dicantumkan dalam paper? Oke, baik. Mohon izin nih, Bapak atau Ibu ini. Jadi untuk keyword yang akan kita gunakan nantinya, itu nanti kembali lagi ke jurnal tujuan kita. Jadi sebenarnya kan keyword itu sendiri itu memiliki dua fungsi, Bapak Ibu. Fungsi keyword yang pertama itu adalah memudahkan kita dalam pencarian referensi, akan kita gunakan dalam pencarian referensi. Kemudian fungsi keyword yang kedua itu adalah ketika nanti paper Bapak Ibu sudah publish, pembaca atau orang-orang di luar sana itu mudah menemukan paper Bapak Ibu berdasarkan keyword yang dicantumkan. Nah, misalkan kalau di fungsi keyword yang pertama dalam artian kita gunakan untuk pencarian referensi. Bapak Ibu bisa tentukan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu menentukan 10 keyword tidak masalah. Karena di sini kita baru ingin gunakan keyword tersebut untuk mencari referensi. Semakin banyak referensi yang kita dapatkan, tentunya tulisan kita juga akan lebih mudah kita mengembangkan bagaimana kalimat-kalimat yang akan kita tulis. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai papernya, kemudian sudah mencari jurnal tujuannya, sudah menemukan jurnal tujuannya, perlu dibaca-baca lagi di dalam jurnal tersebut atau jurnal yang Bapak Ibu ingin tuju, itu memiliki aturan pencantumkan keyword berapa. Kalau umumnya memang antara 4 sampai 7 keyword yang biasa diminta oleh jurnal. Tapi ada juga yang misalkan hanya cantumkan 3 yang spesifik dan menggambarkan riset Bapak Ibu. Ya sudah, kita ikuti saja, tidak perlu berdebat. Misalkan Bapak Ibu tetap kekeh dengan, wah ini keyword yang keempat ini nggak bisa kalau kita hapuskan karena jangan Bapak Ibu, ikuti saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap ingin masukkan 4 keyword, cari jurnal lain yang menerima keyword. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ke jurnal tersebut, bisa diikuti saja dari yang diminta oleh jurnal. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lain. Apakah disarankan tidak untuk menjadikan jurnal tujuan submit untuk jadikan referensi? Oke, jadi men, eh, men- mensitasi dari paper-paper yang sudah publish di jurnal tujuan yang ingin Bapak Ibu tuju, itu sebenarnya kalau kita katakan apakah harus, apakah tidak, itu tidak bisa kita katakan seperti itu. Namun terkadang kita juga bisa menggunakan cara tersebut sebagai itikat baik. Karena kita mau masuk ke jurnal tersebut, maka kita harus mencari, misalkan menjadikan paper-paper atau artikel-artikel yang ada di dalamnya kita jadikan sebagai referensi kita. Agar apa? Agar citation yang didapat atau citasi yang didapat jurnal tersebut juga akan naik. Selain itu juga fungsi ketika kita mensitasi artikel-artikel dari jurnal yang ingin kita tuju, itu menunjukkan bahwa topik penelitian kita, topik paper kita itu sama dengan AMN Scoop atau ruang lingkup yang dipublikasi dalam jurnal tersebut, ditandai dengan ada artikel yang bisa kita jadikan referensi untuk paper kita. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk mensitasi atau tidak, itu kembali lagi sebuah itikat baik gitu ya Bapak Ibu. Memang sebaiknya kita bisa citasi satu atau dua, bisa kita tambahkan hal di bagian um, introduction mungkin untuk menambahkan referensi-referensi dari jurnal tujuan yang ingin kita tuju untuk submit tersebut. Seperti itu.
Oke, begitu nggih, Bapak, Ibu. Oke. Nah, sepertinya ada Ibu Evi yang sudah raise hand. Bagaimana Ibu Ya, Evi? Mas, ini insya Allah jadi judul disertasi saya. Kemarin belum final karena kemarin belum saya tambahkan implication for competitive advantage. Saya masih bingung ini untuk keywordnya kira-kira yang tepat apa ya? Oke, baik Ibu. Nah, mungkin sebentar saya tuliskan saja di Microsoft Word-nya. Nah, oke, misalkan dari judul ini kita bisa, ya, yang terlihat pertama jelas adalah dari AI terlebih dahulu saja Ibu, karena di sini Ibu Ya. membahas tentang AI atau artificial intelligence-nya. Kemudian hotel industri. Nah, hotel industri ini juga bisa digunakan sebagai keyword Ibu. Kita masukkan di sini. Competitive advantage ini juga bisa. Mungkin kita translate terlebih dahulu. Dampak penggunaan AI dalam meningkatkan pelayanan transformasi di industri perhotelan, implikasi keunggulan kompetitif, layanan transformasi ini juga bisa kita gunakan. Oke, dampak penggunaan AI di industri, implikasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, seperti ini, Bu. Nah, setidaknya dari judul yang Ibu tuliskan itu kita sudah bisa mendapatkan satu, dua, tiga, empat kata kunci, Ibu. Nah, nanti kalau misalkan Ibu mau menambahkan kata kunci, bisa ditambahkan dari hal-hal yang banyak dibahas dalam papernya tentunya. Misalkan kalau misal hotel, perhotelan itu kan mungkin terkait dengan hospitality, bisa tambahkan hospitality juga. Kemudian layanan transformasi mendatar, fundamental transformation service. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan juga sebagai keyword. Walaupun memang biasanya kalau semakin banyak kata yang ada dalam keyword, itu semakin spesifik kata kunci tersebut. Jadi kemungkinan kalau spesifik kata kuncinya pasti hasil pencarian atau hasil temuan di scopus.com-nya ataupun saya directnya itu juga akan minim. Jadi memang salah satu cara, kalau ada yang bertanya bagaimana Mas kira-kira untuk mencari keyword yang lebih umum, coba kita bisa berangkat dari satu atau dua kata terlebih dahulu. Seperti halnya ini, fundamental transformation service. Ini adalah keyword yang kemungkinan, memang saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan kalau tiga kata seperti ini pasti spesifik. Nah, mungkin kita bisa umumkan dulu dari yang umum, yaitu layanan transformasi atau layanan atau transformasi mendasar. Nah, seperti itu. Coba kita otak-atik. Jadi untuk keyword itu jangan kita, kalau bahasa Jawa itu mungkin saklek atau kaku gitu nggih. Kita kaku dengan keyword yang sudah kita buat. Tapi usahakan keyword yang Bapak Ibu tetapkan itu banyak digunakan di Scopus. Contohnya, misal kalau Bapak Ibu ingin mengangkat tentang fundamental transformation service. Nah, kita coba dulu dari layanan transformasi dulu, transformation service dulu, banyak atau tidak. Banyak mana dari fundamental transformation atau ya transformasi mendasar. Nah, coba kita kaji dulu banyak mana yang ada di Scopus. Nah, itu yang bisa kita salah satu kita gunakan sebagai apa ya? Patokan untuk menentukan keyword yang akan kita masukkan dalam paper kita nantinya. Seperti itu, Ibu Evi. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Oh, ini ada Ibu Eli lagi bertanya di kolom chat. Jadi cari jurnal tujuan dulu atau nulis artikel dulu. Apakah jika konsentrasi dari jurnal tujuan presentasi diterima lebih besar? Oke, baik Ibu. Jadi kalau di Rumah Scopus memang kita menerapkan
urutannya itu kita menulis dulu. Setelah tulisan kita jadi, baru kita mencari jurnal tujuannya. Karena apa? Karena biasanya kalau em, kita menentukan jurnal tujuan dulu, kemudian kita menulis langsung sesuai apa yang diminta oleh jurnal. Contohnya, misal contoh kecilnya, keyword di jurnal yang Bapak Ibu sudah tuju dituliskan. Hanya boleh mencantumkan 4 sampai 5 keyword. Kita sudah dapat jurnal tujuan dulu baru menulis nih. Kasusnya seperti itu. Kita menemukan jurnal yang hanya mencantumkan maksimal 4 keyword atau 5 keyword. Ketika Bapak Ibu mencari referensi, wah, kemana lagi nih jalannya kita mencari referensi. Tapi kalau kita menulis dulu, kita tentukan dulu keyword sebanyak-banyaknya, kita mulai dari pencarian referensi, itu kan akan lebih leluasa bagaimana kita mengarahkan paper itu nantinya. Nah, baru setelah paper itu jadi, kita tahu alurnya bagaimana, kita tahu arah pembahasan paper kita ini lebih condong kemana, baru kita mencari jurnal tujuan yang sesuai dengan paper yang sudah Bapak Ibu tulis. Urusan nanti menyesuaikan template, menyesuaikan fontnya, menyesuaikan keywordnya, itu hal yang mudah Bapak Ibu. Kita bisa lakukan di akhir karena itu bagian dari finishing paper. Di rumah Scopus nanti akan ada materi juga tentang pemindahan template secara cepatnya. Kita gunakan tools-tools yang ada. Jadi di era digital ini tidak ada yang mempersulit begitu seperti yang disampaikan Mas Novan tadi. Tapi kita bisa manfaatkan apa saja tools-tools yang mempermudah kita dalam penulisan. Kemudian, apakah jika mensitasi dari jurnal tujuan presentasi diterima lebih besar? Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ibu. Jadi mensitasi dari jurnal tujuan kita bisa saja memperbesar presentase karena menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu mau submit ke jurnal tersebut, subjek area penelitiannya itu sama dengan yang digandaki oleh jurnal. Ditunjukkan adanya artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut, Bapak Ibu citasi. Kalau ada artikel yang disitasi, berarti kan ada artikel yang mendukung tentang paper Bapak Ibu, tentang artikel Bapak Ibu. Jadi ada kecocokan pertama di situ. Kemudian yang kedua, etikat baik. Kalau Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal, Bapak Ibu sudah mensitasi dari artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut, paling tidak kita membuat kesan ke editor itu bahwa, oh, Bapak Ibu ini mau submit ke jurnal bukan cap cip cup dapat jurnal mana langsung submit, tapi memang sudah tahu bahwa jurnal ini cocok, sudah tahu isi-isi paper-paper yang sudah terbit. Nah, berarti nanti bisa juga menambah presentasi untuk diterima. Setidaknya dilirik dulu oleh editor. Seperti itu, Ibu Eli. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan tentang pencarian referensi atau tentang penggunaan cara-caranya tadi ada scopus.com, Science Direct, kemudian Google Scholar begitu. Oke. Aman nih Bapak Ibu, bisa langsung dipraktekkan. Malam Mas Wiam. Oke, silakan Bapak, Pak Juwins, silakan. Iya, izin bertanya. Oke, silakan. Ketika kita gunakan untuk pencarian gunakan keyword itu, uh, muncullah hasil-hasil nama-nama penelitian yang muncul. Kita pakai yang science, yang apa itu? Direct. Ya, science Ya, gitu ya. Nah, tapi uh, yang terkait dengan keyword yang kita cari itu masih belum banyak gitu yang dapat atau tidak ada atau bahkan dia munculnya karena di apa tadi itu di Science Direct itu kan dia tidak kayak Scopus kalau dikasih tanda kutip dia akan dalam satu paket kalimat kan kalau di Science Direct itu dia sepertinya terpecah-pecah karena saya sudah coba cari. Nah ternyata tidak ketemu kayak gitu. Apakah ada tips trik untuk keywordnya supaya bisa ketemu apa atau apakah memang ranah penelitian kita yang masih jarang kayak gitu? Mungkin itu aja oke, pertanyaan saya. oke. Baik. Mohon izin jawab ya Bapak. Jadi untuk pencarian desain direct itu memang pertama tadi biasanya terpecah-pecah. Kalau kita gunakan tanda kutip dua, biasanya tidak ada marking kuningnya. Kemudian kalau misalkan nanti Bapak mencari desain direct
kemudian mendapatkan referensi yang terlalu sedikit, atau keyword tersebut masih jarang penelitiannya, di lain sisi kita juga perlu berbahagia begitu Bapak, karena berarti kan tingkat kebaruan novelnya tinggi karena belum banyak yang meneliti. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk mencari referensinya agak sulit. Tidak apa-apa. Memang kalau kita mencari referensi yang benar-benar mendukung, benar-benar cocok, itu pasti akan susah sekali. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa pencarian referensi menggunakan keyword lain yang sekiranya terkait. Kalau misalkan Bapak Ibu mencari referensi dari keyword lain, menggunakan keyword lain yang sekiranya terkait, nah nanti kita perkuat di parafrasenya. Nah, misalkan kalau em, kita mencari sebuah keyword, Bapak Ibu kan sudah menyiapkan beberapa keyword gitu ya. Satu keyword pertama hanya didapatkan, katakanlah yang harusnya 10 hanya dapat 3, karena susah sekali mendapatkan referensinya. Tidak apa-apa. Yang penting disimpan dulu saja, Bapak. Kita simpan referensi yang kita dapat. Misalnya pun satu atau dua simpan dulu saja. Nah, nanti kita perkuat dengan referensi keyword-keyword yang lain. Kita gunakan keyword lain, pencarian referensi lagi. Kalau keyword yang Bapak gunakan selanjutnya itu ternyata mendapatkan hasil referensi yang lebih banyak, silakan download lebih banyak dari 10. Jadi kita perkaya dari keyword yang lain. Dan nanti untuk keyword yang hanya mendapatkan referensi yang hanya sedikit ini, kita gunakan referensi-referensi itu untuk yang benar-benar mendukung tentang riset Bapak. Ibaratkan kalau kita menulis paper itu kan pasti ada kalimat basa basinya, ada kalimat yang mengatakan tentang risetnya, tentang bagaimana riset ini, bagaimana hasilnya, discussionnya, ataupun urgensinya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Tapi caranya memang kalau kita mencari referensi yang minim di Scopus itu kita perkuat di parafrasenya. Jadi kita cari referensi yang kalau kita katakan nyenggol saja tidak, nyerempet-nyerempet saja tidak, tapi nanti kita serempet-serempetkan, kita masuk-masukkan. Itu tidak masalah. Dan itu biasa digunakan dalam penulisan paper. Kemudian kalau misalkan nanti Bapak mau menggunakan Science Direct, kemudian tetap digunakan tanda kutip dua seperti ini. Dan kita search. Nah, jika seperti ini, memang biasanya akan ditunjukkan satu kesatuan, tapi tidak langsung muncul marking kuningnya. Nah, untuk memunculkan marking kuning yang di Science Direct ini, nanti Bapak bisa manfaatkan Ctrl F saja Bapak. Nanti kemudian masukkan lagi digital marketing tanpa tanda kutip dua di bagian pencarian di search ini, define ini, mohon maaf, define ini, masukkan digital marketing, nanti pasti akan ditunjukkan digital marketing yang ada di sini. Dan itu pasti satu kesatuan karena kita gunakan tanda kutip dua. Tapi kenapa tadi saya mengatakan pencarian di Science Direct ini tanpa kutip dua? Itu sebenarnya karena biasanya akan lebih luas. Hasil jangkauannya itu lebih luas. Terkadang ada beberapa artikel yang tidak ditemukan kalau kita gunakan cara yang tanda kutip dua seperti ini. Karena setiap mesin pencarian itu pasti kan berbeda-beda. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana hasil yang ditemukan itu pasti berbeda-beda. Maka bisa digunakan cara-cara seperti ini, bisa dikombinasikan saja. Kalau dirasa menggunakan cara yang pertama tadi, yang saya katakan pertama tadi kok kurang relevan, nah coba bisa digunakan cara yang seperti ini. Masukkan digital marketing, tanda kutip dua dalam satu kesatuan, baru nanti di keyboard ditekan Ctrl F, atau kalau di MacBook Command F, seperti itu muncul jendela file, masukkan keywordnya. Seperti itu, Bapak. Jadi ini salah satu yang bisa membantu kita dalam pencarian referensi. Ah, iya Pak. Ah, terjawab Pak. Terima kasih banyak. Cuma untuk yang parafrase tadi, ketika kita tidak atau ketika kalimatnya yang kita kutip mungkin tidak inline dengan tulisan kita yang sebelumnya yang sudah kita susun, parafrase dari sitasi itu atau dari jurnal yang kita kutip itu bisa ya Pak ya, di dokumen Word gitu ya. Oke, Itu nanti di hari keberapa ya diajarkan itu Pak ya? bisa, Pak. Nah, itu nanti kita masuk di sesi digital writing. Ini kan kita masuk ke sesi yang Sesi apa kedua, Pak? Maaf. masuk ke sesi digital writing. Oke.
Jadi ini sesi yang kedua referensi, besok sesi yang ketiga kita akan memasang alat-alat yang akan digunakan, sesi keempat kita masuk ke anatomy paper, nah baru sesi yang kelima kita digital writing. Berarti kemungkinan itu di hari sekarang, Selasa. ya, Rabu. ya kemungkinan kalau tidak Rabu, Jumat minggu depan Pak. Terima kasih banyak, Ye, Pak Yam. sama-sama Pak Juwin. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran referensi pada malam hari ini, jadi ada banyak cara untuk kita mendapatkan referensi terbaik. Tidak hanya satu cara dari Scopus, tidak hanya dengan Scopus berlisensi kita dapat menemukan referensi terbaik, karena memang di sini rumah Scopus juga berdiri bukan karena memiliki akun Scopus berlisensi, tapi karena ada banyak alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus. Oke, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih lagi, nanti kita bisa lanjutkan diskusi bisa via WhatsApp, begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi ke kami, boleh ke saya ataupun ke Mas Novan. Sama saja bisa kita diskusikan lagi, misalkan nanti Bapak Ibu mendapati masalah dalam pencarian referensinya, Bapak Ibu terkendala, misalkan lupa filternya apa saja, Mas. Nah, itu nanti bisa tanyakan. Dan besok juga siang atau sore kami akan share juga untuk rekaman Zoom webinar. Setiap sesi akan kami share, akan kami bagikan ke Bapak Ibu dan rekaman tersebut bisa Bapak Ibu akses selamanya, selama Bapak Ibu memiliki link yang kami kirimkan tersebut. Jadi Bapak Ibu memiliki video dari website dan juga video record Zoom webinar ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan ya sudah aman ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, bisa dicoba saja langkah-langkahnya, cara-caranya agar paper Bapak Ibu menjadi lebih indah dan lebih kuat dengan kalimat-kalimat yang disitasi oleh referensi-referensi terbaik. Ya, mungkin untuk malam hari ini di sesi kedua tentang penyerahan referensi kita bisa cukupkan sekian terlebih dahulu ya Bapak Ibu, agar tidak mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Tentunya selain menulis paper itu penting, yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa beristirahat, jaga kesehatannya agar kita bisa bertemu di sesi-sesi yang selanjutnya sampai sesi ke-8 dengan target submit. Oke, baik Bapak Ibu, dari saya dan Mas Novan, mungkin banyak salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk malam hari ini bisa saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Terima kasih. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Mas Wiam. Terima kasih kembali Pak Haris. Sukses selalu Bapak Ibu. Salam Q1. Wah, ini. Mohon izin untuk mengakhiri Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih.